Bang, ini kan terkena pasal KDRT ya Bang, dalam rumah tangga ya Bang ya. Ya. Nah, tuntutannya kan 5 tahun. Apakah si terlapor ini bisa langsung ditahan pada saat pemeriksaan besok atau seperti apa Bang prosedurnya secara Di sini hukum? begini, kita menggunakan azas dulu bahwa tidak pidana apapun dengan ancaman hukuman itu 5 tahun itu bisa ditahan. Ya, maaf secara alat. Penyidik punya kewenangan untuk menahan. Langsung Bang. Ya, punya kewenangan untuk menahan. Ya, langsung pada saat pemeriksaan karena kewenangan menahan itu tidak dijelaskan, tidak ditentukan kapan itu bisa dilakukan atau dapat dilakukan oleh penyidik, ya kan? Bisa saja, bahkan sebenarnya ketika terjadi peristiwa pidana, ya, ada laporan dengan bukti yang cukup, ya, alat bukti yang cukup, termasuk saksi dan seterusnya, termasuk barang bukti, ya, polisi, ya, yang menerima laporan itu bisa melakukan langkah-langkah seperti itu, penangkapan misalnya. Karena dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu, ya, dikhawatirkan si pelaku ini melarikan diri, dikhawatirkan yang membahayakan sekitarnya, bisa saja, ya. Makanya kalau seandainya di dalam kasus ini, ya, di dalam pemeriksaan pertama itu lapor, ya, ini memang penyidik beranggapan bahwa ini bisa dilakukan penahanan, sangat memungkinkan itu, karena polisi atau penyidik punya kewenangan itu. Ya, tentunya kalau umpamanya besok dilakukan pemeriksaan terhadap terlapor, sebelumnya pasti polisi sudah melakukan pemeriksaan terhadap saksi dulu dong, sudah pasti itu. Polisi sudah mendapatkan alat bukti bisa saksi, bisa barang dan seterusnya. Kalau misalkan melanggar Bang, nggak datang gitu, tidak hadir pada saat Mangkir pemanggilan. mungkin. Mangkir. Seseorang yang dipanggil secara patut oleh polisi, oleh penyidik, ya, memang dimungkinkan saja tidak hadir, tetapi harus diingat, ya, polisi bisa serta-merta menerbitkan panggilan kedua. Sampai berapa kali? 3 kali, ya kan? Nah, di panggilan kedua itu biasanya polisi sudah menerbitkan sekaligus surat membawa, perintah membawa. Nah, ini harus dipahami juga oleh terpanggil ini, ya. Kalau itu terjadi, ya, sangat dimungkinkan, ya, polisi akan mengambil tindakan lebih tegas, penyidik akan mengambil tindakan lebih tegas, ya, penangkapan, membawa paksa, tahan, biasanya begitu. Tapi kan ini kasusnya lumayan berat Bang ya, sampai mengakibatkan korban masuk rumah sakit, ibaratnya fatal lah gitu Bang. Itu bisa langsung di pemanggilan 1 ke 2 mangkir bisa langsung diambil, jemput paksa. Mekanismenya memang seperti itu. Ya, ketika seorang penyidik memanggil pertama tidak hadir, ya, dengan alasan apa kan pasti penyidik akan mempertimbangkannya. Iya. Alasan nggak hadir ini patut apa enggak, layak apa enggak, kan begitu, mengada-ada apa enggak, kan begitu. Apalagi kasus yang sudah menjadi perhatian publik semacam ini, apalagi korban sampai sebegitu parahnya. Tentu polisi, penyidik akan mempertimbangkan segala sesuatu yang baik menurut hukum, adil menurut masyarakat, terutama adil menurut bagi korban gitu. Ya, sangat dimungkinkan itu besok dipanggil nggak datang, mungkin seketika penyidik menerbitkan panggilan kedua, ya, panggilan kedua mungkin disertai dengan surat perintah membawa, ya kan, bisa aja seperti itu, karena memang hukum acara dimungkinkan untuk itu. Berarti ancaman hukumannya cukup berat ya Bang? Di dalam undang-undang anti kekerasan rumah tangga itu ancamannya 5 tahun, dan kalau kasusnya memang secara faktual semacam itu, saya kok yakin bahwa punishment-nya akan berat, ya, bisa saja kena pidana maksimal, ya, gitu. Karena tentu saja kan ada banyak hal yang dipertimbangkan. Kita sama-sama tahu bahwa penghukuman itu bukan untuk balas dendam, ya, tapi untuk pembelajaran, untuk penjeraan, tetapi sekaligus mengedukasi kepada masyarakat agar ini tidak terulang, kan begitu, ya, pasti akan dipertimbangkan untuk itu.